Kalau saya Pak Ustaz QPOA, Qualified Professional Officer Administration dari Sekolah Kompetensi Indonesia. Ini sertifikat. Mungkin mirip-mirip ya Pak Ustaz. Iya, saya baca kita. Yang terhormat ibu-ibu Majelis Taklim Darul Muflihin dari Nurul Hijrah dari Baitur Rahman, terima kasih atas kehadirannya. Untuk itu marilah kita ibu-ibu bapak mengucapkan selamat sore untuk pada hari ini, dan tak lupa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tiada hentinya memberikan nikmat iman, nikmat kesehatan. Walaupun barangkali kita sesibuk ini masih kita diberi waktu untuk bersama-sama menghadiri pengajian rutinitas kita Majelis Taklim Darul Muflihin pada hari ini dengan tema sedekah investasi dunia untuk keuntungan akhirat, yang dibawakan ini oleh Bapak Al-Ustaz Haji Amin Hamdad. Jadi Pak Ustaz ini bukan orang baru sama saya, kadang-kadang saya panggil Bapak dosen, saya panggil Adinda, karena sama-sama kita ngajar dulu di LP3I sebagai dosen. Kalau saya Pak Ustaz sudah tidak lagi karena disibukkan di Politeknik Negeri Jombang, dan ya alhamdulillah. Perlu kami mungkin juga sampaikan khususnya pada Pak Ustaz bahwa pada masjid ini kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang tiada hentinya memberikan sedekah, memberikan donasi, menyumbang, sehingga pada hari ini kita bisa menikmati. Alhamdulillah, terima kasih banyak juga Ibu atas partisipasinya, baik untuk sumbangan yang tiada hentinya memberikan kepada kita semua. Semoga nantinya Allah menerima amal kebaikan kita insyaallah di akhirat. Amin. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang menjadi suri teladan bagi umat Islam di soal dunia akhirat. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, mengawali acara pengajian ini, marilah kita mendengarkan bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Hajah Rasnawati dan terjemahan oleh Ibu Hajah Faisah. Dengan hormat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti atau perasaan penerima seperti orang yang menyimpankan hartanya karena ria atau pamer kepada manusia dan tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya yaitu orang seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga semuanya bernilai ibadah, baik yang membacanya maupun kita mendengarkan. Semoga nanti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, kita memasuki acara inti, yaitu ceramah oleh Bapak Al-Ustaz Haji Amin Hamdad SMM CPHCM. Tadi saya sudah perkenalkan beliau ini sangat sibuk. Terima kasih Pak Ustaz memanfaatkan waktu ini, karena tadi malam mungkin dari Malili, kemudian saya minta Adinda minta tolong untuk siapa tahu ada waktunya, pagi pun juga masih disibukkan juga ya Pak Ustaz ya. Jadi beliau ini sangat sibuk memang, motivator, terus juga yang sangat terpenting itu saya biasa lihat dengarkan itu adalah MC. Mudah-mudahan bisa ketemu nanti di tempat lain, di lain waktu. Juga sebagai Ustaz untuk memberikan dengan tema ini adalah sangat bagus, sedekah investasi dunia untuk keuntungan akhirat. Untuk itu saya persilakan dengan hormat kepada Ustaz. Terima kasih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali lagi yang kencang salamnya saya doakan diberikan kesehatan. Yang sudah makan daging kurbannya banyak, insyaallah tambah sehat, masuk daging kurbannya di tubuhnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi was shahadah war rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa al malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul atidul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Tiada kata yang patut kita ucapkan ibu-ibu sekalian melainkan hanyalah pujian kepada Allah. Allah itu sangat senang dipuji. Allah itu sangat senang disanjung-sanjung. Demikian pula ketika kita meminta sesuatu, jangan lupa menyanjung-nyanjung Allah, memuji-muji Allah. Manusia ciptaannya saja senang sekali dipuji, apalagi Sang Pencipta. Tidak dihadirkan kata-kata subhanallah, Allahu akbar, alhamdulillah dan sebagainya, kalimat-kalimat tersebut, melainkan karena kalimat-kalimat yang dicintai oleh Allah. Karena kita memujinya, dan kepada Allah kita berserah diri. Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu, apa yang kita minta kepada Allah. Biarlah receh. Kita mau buka ini penutupnya bismillah, mau melakukan apapun minta kepada Allah. Ya Allah, bantu ya Allah, bantu ya Allah, mau mengangkat, bantu ya Allah. Kita ini kadang meminta kepada Allah nanti hal-hal yang berat-berat, sementara mau buka brosnya saja jilbabnya atau bentuknya yang 8 biji kelilin di jilbabnya, nah tidak pernah kita sebut nama Allah. Enak itu bismillah, 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 bismillah. Sebut nama Allah itu namanya tasmiyah, melekatkan nama
nama Allah di setiap aktivitas kita supaya bernilai ibadah. Ya, seperti itu. Masuk di keluar disunatkan, kan kita sudah pasti membaca doa keluar dari masjid. Apa doanya, Bu? Allahumma inni nas'aluka min fadlik. Saya memohon kepadamu ya Allah keutamaan, fadilah. Kalau kita tidak mampu bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya, ya, jadi segala sesuatunya sandarkan atas nama Allah. Dan tempat curhat yang terindah adalah hanya kepada Allah. Berkeluh, gundah gulana, resah dan sebagainya kepada Allah, maki berserah diri. Enaknya itu ada apa-apa sedikit kepada Allah, berkeluh kesah ada apa-apa kepada Allah. Apalagi mau meminta yang hal sepele, mintalah kepada Allah. Tadi yang saya bilang, mau pulang-pulang kita lepas kacamata, bismillah. Kemudian pakai kacamata, bismillah. Buka pintu rumah, bismillah. Mau tutup pintu rumah, bismillah. Apapun yang kita lakukan sandarkan nama Allah. Namanya tasmiyah. Ya, beda kalau dengan basmalah. Yang mana basmalah? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tasmiyah itu cukup dengan bismillah. Hadis Rasulullah ketika kita makan, kita membaca basmalah atau tasmiyah? Tasmiyah. Cukup bismillah. Dan tuh ada orang yang begini ceritanya. Dia pas makan tidak baca bismillah. Jadi dia makan pedes-pedes, langsung aja tidak bismillah. Kalau tidak baca bismillah, berarti tidak mati setan akan ikutkan bersama kita, makan sama kita kan? Jadi dia makan pedes-pedes banyak-banyak di lomboknya, tidak baca bismillah. Jadi baik, seikuti syaitan itu makan dan biar. Maksudnya pas minum dia baca bismillah, tidak minum di setan kan? Saya malu minum dan keperisa di setan karena pas minum bismillah mak. Waktu saya makan, saya tidak baca bismillah. Jadi pas kita makan ini juga dimakan sama-sama saya banyak di lomboknya 12 biji. Giliran saya minum, saya baca bismillah. Tapi lagi itu teman-teman kan tidak bisa tuh lipat kalau tolong begitu di model itu agama. Ya, motor model-model. Ya seperti itu ibu-ibu sekalian. Jadi dia bilang ketika makan dia mau dipakai bismillah, tapi dia sekiranya yang banyak-banyak. Giliran minum, dia baca bismillah, setengah mati di mulut setan dan komunisasi yang tidak minum. Ya, seperti itu. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan harapan semoga kita kelak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah dan insyaallah kita semua akan berkumpul kembali dalam surganya Allah. Amin Allahumma amin. Demikian pula dengan jamaah kita yang telah mendahului kita, keluarga yang telah mendahului kita. Bu, saat ini saya pesan ke Ponong, saya tak masuk makin di surga, nah belum kita dapat cari itu pesan saya. Ya, karena belum tentu saya secepat ibu-ibu diperiksa. Saya ini kesana kemari gak berbicara, maka banyak lama-lama kan dikasih. Kalau kita ke Indo Januari, Indo Februari, Indo Maret dan Indo seterusnya, Indo Logo, itu siapa yang paling banyak belanjaannya, maka lama-lama diperiksa kan. Maka jangan sampai kalau kita lolos makin masuk, saya belum ada Pak, belum mau sudah sapi yang pernah fotonya dua di sini dipasang ya, ingat kan ibu cari kan. Karena saya bilang tadi beredar ya. Kemarin saya pulang habis ceramah langsung ke Malini. Dari Malini saya pagi jam 9 sudah sampai, jam 9.20 sampai, saya harus langsung ceramah. Selesai gak ceramah istirahat sebentar langsung pulang lagi ke Makassar. Tadi saya sampai jam 9.15 di perwakilan. Saya harus langsung isi motivasi di Hotel Amaris dari Panak Pugang jam 10.30. Jadi saya harus langsung ke sana, habis itu ke sini lagi. Dan di mana itu semua yang saya keluarkan kata-kata, kelak nanti saya akan dimintai pertanggungjawaban. Nanti saya akan ditanyai dengan apa yang saya lakukan. Jadi yang dibilang Ustaz itu, namanya diminta Ustaz, gampang makin masuk surga, belum tentu. Jangan pernah memvonis dirita yang di belakang daripada Ustaz. Boleh jadi malah kita yang lebih duluan. Sama halnya ketika kita melihat orang bermaksiat, yang kita vonis dirinya orang yang bermaksiat itu masuk neraka. Belum tentu. Jangan sampai belum tiba ajal kematiannya, malah mereka diberikan pintu tobat oleh Allah. Setelah bertobat tidak lama 2 menit kemudian meninggal dunia. Ya kan? Tidak ada yang tahu Bapak Ibu sekalian. Jadi belum tentu karena kealiman seseorang dalam surga adalah miliknya, belum tentu karena maksiatnya seseorang dalam neraka adalah bentuknya. Karena boleh jadi Allah memberikan hidayah kepada yang dikehendakinya sehingga yang bermaksiat pun insya Allah akan kembali ke jalannya. Amin Allahumma amin. Yang terhormat Ibu Ketua Majelis Taklim Darul Muflihin beserta dengan jajarannya, dan juga yang saya hormati ibu-ibu
majelis taklim saya ini saya dari makan ceramah kalau dulu ya. Kayak tua sekali mau jadi izin kalau saya mau pilih karena saya kalau ceramah tak putar-putar kan. Ya, Bapak Ibu. Jadi ibu sekalian insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sudah pernah sampaikan Darul Muflihin ya. Ingat apa artinya Darul Muflihin? Darul itu artinya rumah. Muflihin, ada yang tahu artinya muflihin? Orang-orang yang beruntung. Hayya 'alal falah. Falah itu sama deh, berasal dari kata muflihin itu adalah orang-orangnya. Falah itu adalah kemenangan, keberuntungan. Mari kita memperoleh kemenangan. Hayya 'alal falah. Maka orang-orangnya disebut dengan muflihin. Makanya bagus sekali penamaannya ini masjid Darul Muflihin. Orang-orang yang masuk ke sini berjamaah, maka insya Allah akan tergolong orang-orang yang akan mendapatkan kemenangan, keberuntungan, baik di dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma amin. Bagusnya sering jilbab. Jadi kemarin saya bilang seragam semua di waktu Ramadan ya. Iya. Ini tidak seragam sedang. Jadi di sini es cincau, di sini warna pink lagi ya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oh dari Nurul Hijrah, oh beda memang. Nurul Hijrah yang mana itu masjidnya? Oh ya, tidak tahu kita benar-benar apa diundang ya. Tapi ada ini kalau waktu buka puasa, lalu ada yang waktu buka puasa dari Nurul Hijrah datang ya. Ibu-ibunya masya Allah. Kalau yang pink ini berarti di sini. Darul Muflihin, masya Allah, alhamdulillah. Insya Allah diberikan keberkahan ibu-ibu sekalian. Jadi ibu-ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala terkait mengenai urusan dunia kita, tempat kita berinvestasi. Ingat ini mau jadi meninggal. Mau jadi meninggal semua ini, tidak ada yang tinggal lama di muka bumi ini. Makanya disebut innalillahi, sesungguhnya kita ini semua milik Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan kepadanya lah nanti kita kelak akan kembali. Wa inna ilaihi rajiun. Sebenarnya bukan kata kembali cocoknya, pulang. Rajiun itu berasal dari pulang. Raja'a yarji'u, irji. Nah, irji'i ila rabbiki rajatan mardiyah. Maka pulanglah kamu, pulang, irji. Makanya itu orang pulang, seharusnya kita mau pulang, kita tidak akan abadi di muka bumi ini. Atau ada dari sini ibu yang punya sepupu panitia kiamat? Atau ada orang dalam yang bisa diurus nih? Kalau ada yang kasih tahu, kan tinggal-tinggalkan juga. Ya, seperti itu diuruskan. Jadi kita semua akan pulang. Maka kalau mau pulang harus siapkan apa? Bekal. Nah, kan tidak ditahu nanti kalau kita pulang kita mau bawa apa? Nah dimintai biasa oleh-oleh kan? Yang pergi jauh-jauh dari sini dipulang ke Sopeng, pulang di Keboneng, datang ke sini nah mintai di anak cucu tak, mak, nenek, datuk, mana oleh-oleh tak? Ya kan? Apa yang kita bawa ada dari bawah, ada kan? Ya kan? Maka seperti itulah ketika kita ingin pulang, maka kita harus bawa oleh-oleh. Makanya pulang itu bahasa Jepangnya disebut dengan mojere. Nah itu pulang bahasa Jepangnya mojere. Atau berpulang disebut dengan amoterang. Nah, amoterang itu artinya berpulang dalam bahasa Makassar. Pulang disebut dengan motere. Makanya kita ini harus pulang. Sekarang kalau kita mau pulang, apa yang perlu disiapkan ibu-ibu? Bekal tak, oleh-oleh tak bu. Kalau meninggal yang mau dibilang mau dibawa mobil atau rumah tidak diizinkan bersama penyelenggara jenazah. Ya kan? Ada orang meninggal lalu bawa kasih masuk ke dia masuk yang 3 kilo yang biasa dipakai ke pengantin dari sini sampai ke sini masih masuk tidak diizinkan. Jangan jauh-jauh kain kafan mau saja. Kain kafan tak berapa lapis kalau ibu-ibu? Bu, kain kafan tak saja tidak diizinkan itu tukang penyelenggara jenazah di model-model bisa kayak di bawahnya kain organdi, kemudian di atasnya tile, kemudian dari pocong-pocongnya di atas kasih dimani-mani kasih dari daunnya. Tidak diizinkan. Mau saja di model itu kain kafan, dan tidak diizinkan di penyelenggara jenazah. Jadi yang kita lihat yang berpikir mau bawa harta pulang masuk di yang lain, bisa tidak? Bisa tidak kita mau pulang? Tidak diizinkan dibawa secara fisik dan Allah tidak mau repotkan kita. Allah tidak mau repotkan kita bawa barang-barang masuk ke liang lahat. Bagaimana caranya supaya bisa kita bawa? Titipkan. Titiplah di masjid, titiplah di panti asuhan, titiplah di kaum duafa, titiplah di orang-orang yang berhak, titip di fasilitas umum yang sedang dibangun, jalanan.
tamat dan sebagainya, sekolah, lalu nanti di akhirat pergi kita. Karena itu tidak akan mungkin mengambilnya, tidak mungkin membawanya. Oke, kita meninggal, kalau kita bawa semen, kemudian pasir dan sebagainya, nanti di sana baru ke rumah, tidak pakai repot, menyumbang kita lari masjid yang dibangun. Nanti tidak usah pakai repot-repot, nanti kita pakai di akhirat. Ya Allah, pernah itu waktunya lalu memulihkan dibangun, saya juga menyumbang lagu ini, sabar, mau aku bikinkan istanamu. Itu luar biasanya. Jadi bagaimana supaya harta bisa dibawa pulang? Titip. Makanya saya lebih suka itu kata-kata wajib dengan kata pulang. Kalau kembali itu masih, kalau pulang itu kan sudah pasti mau pulang, ditaruh di tempatnya. Jadi rumah tak di muka bumi ini rumah tak yang sementara atau rumah yang abadi? Sementara. Kasih makan sertifikatnya. Ya Bu ya. Jadi seperti itu ibu-ibu sekalian, kita harus mempersiapkan. Nah, tadi sudah dibacakan oleh Korea kita. Kalau kita buka surah Al-Baqarah, mulai dari ayat 261 sampai seterusnya berbicara tentang sedekah. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atun habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Masya Allah, hafal ya. Kasih jadi ketua kelas kita ini. Dia dulu yang paling rapi duduknya di ruang pulang ya. Ya kasih dia dulu duduknya yang paling rapi baru pulang kita.